wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Suliha, NIM 17-30017, Universitas Jana Badra, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pengaruh Pajak Industri Pariwisata dan Retribusi Objek Wisata terhadap pendapatan asli daerah di 12 kabupaten atau kota di Provinsi Riau pada tahun 2009 sampai 2013. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Erni selaku dosen saya di semester ini. Yang selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan badan usaha milik daerah sendiri. Salah satu sektor yang sangat potensial yang untuk dikembangkan atau dijadikan bagi pemasukan pendapatan asli daerah yaitu dari sektor pariwisatanya sendiri. Karena sektor pariwisata ya sektor yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomiannya maupun nasionalnya. Yang selanjutnya yaitu telah pustaka. Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan selanjutnya itu telah pustaka. Yang pertama itu pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi penerimaan pajak daerah dan pos retribusi pajak daerah. Pos penerimaan non-pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah dan pos penerimaan investasi serta pengelolaannya, sumber daya alamnya. Yang selanjutnya itu pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonominya asli daerah itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pajak industri daerah. Pajak industri daerah itu merupakan pajak yang berasal dari pemerintahan atau kabupaten atau kotanya sendiri, di mana berasal dari pajak hotel, termasuk wisma penginapan, dan lain sejenisnya. Menurut sejarahnya, pajak pariwisata hanya dikenakan secara musiman saja di kabupaten atau kota itu sendiri, di mana pariwisata ialah penghasilan yang sangat penting tapi tidak diberlakukan oleh sepanjang tahunnya. Poin ketiga yaitu retribusi objek wisata, merupakan sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal dari gratis masuk dan parkir dan lain sebagainya yang berasal dari objek pariwisatanya itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Rokes dan Safat pada tahun 2012, beliau menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata ialah yang pertama, menambah pemasukan dari pendapatan baik untuk pemerintahnya ataupun masyarakatnya itu sendiri. Yang kedua yaitu membuka kesempatan kerja. Industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu menambah devisa negara. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin banyak pula devisa yang akan diperoleh. Pemikiran dan hipotesis pengaruh pajak industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah atau yang disebut dengan iuran pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atau tidak mendapatkan imbalan yang langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerahnya sendiri. Pajak industri pariwisata merupakan pajak yang berasal dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang sangat nyata terhadap HI1 yang HI1-nya itu pajak industri pariwisata memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Yang selanjutnya yaitu pengaruh retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah,
bahwa retribusi daerah merupakan pengurutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pembiayaan dalam tertentu yang khusus disediakan dalam diberikan oleh pemerintah daerahnya atau kepentingan orang pribadi atau juga badan daerahnya itu sendiri. Pendapatan objek wisata merupakan sumber penerimaan objek pariwisata yang berasal dari retribusi gratis masuk dan retribusi parkir dan lain sebagainya. Hak duanya yaitu retribusi objek wisata memiliki pengaruh penting terhadap pendapatan asli daerah, yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama itu jenis data yang dapat digunakan ialah kurun waktu atau time series dan cross section pada tahun 2009 sampai 2013. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan data sekunder, dan selanjutnya yaitu penelitian ini dengan menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu hasil pengujian asumsi klasik atau disebut dengan hasil uji normalitas juga. Pada grafik yang ini bisa teman-teman lihat ya grafiknya ini. Berdasarkan keterangan gambar di atas, titik menyebar di sekitar grafik diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dan hasil uji multikoliniaritas berdasarkan hasil pengujian diperoleh angka varians inflator atau inflator faktor untuk setiap variabel independen pajak industri pariwisata dan retribusi objek wisata di bawah 10 dengan angka toleransi yang menunjukkan nilai dari 0,10 yaitu 3,273 dan 0,306. Yang selanjutnya yaitu hasil uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi ini diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,931. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel yang dapat digunakan untuk nilai tabel menggunakan signifikansi 5%. Jumlah sampelnya sampai 59 dan jumlah variabelnya independennya 2 sama dengan 2. Uji heteroskedastisitas. Ini teman-teman di sini ada grafiknya, coba kalian lihat grafiknya. Berdasarkan grafik scatter plot terlihat titik menyebar secara acak tidak dapat membentuk sebuah pola yang tertentu yang jelas atau teratur secara titik tersebar yang di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Uji T. Pengaruh variabel pajak industri pariwisata X1 terhadap pendapatan daerah dari hasil perhitungan parsial menunjukkan bahwa pada taraf nyata A sama dengan 0,05 diperoleh nilai tabel sebesar 1,073. Dan selanjutnya itu uji F. Uji F. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai sebesar 11,712 dengan probabilitas 0,003 karena probabilitas itu jauh lebih kecil daripada 0,05. Nah, selanjutnya itu determinasi R2, nilai koefisien determinasi yang menunjukkan dan nilai adjusted sebesar 0,247. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis dan pembahasan pengaruh pajak pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dan pengaruh retribusi objek wisata terhadap pendapatan asli daerah, yaitu
Pengujian hipotesis dan pembahasan. Yang pertama itu pengaruh pajak industri pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis yang pertama itu menyatakan bahwa pajak industri pariwisata memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil pengujian statistik yang menunjukkan tingkat signifikan pajak daerah pariwisata sebesar 0,005 yang jauh lebih kecil tingkat signifikasinya 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa pajak industri pariwisata berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerahnya itu. Yaitu kesimpulan, berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa hasil output regresi dari F statistik menyimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu pajak industri pariwisata dan retribusi objek pariwisata secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di 12 kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Itu diterima. Itu saran bagi pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Riau disarankan untuk meningkatkan program-program yang berkaitan dengan promosi pariwisata, mempengaruhi mekanisme pemungutan pajak, pendataan ulang jumlah hotel dan restoran agar tidak dapat terjadi kebocoran pajak serta meningkatkan jumlah objek pajak agar lebih meningkatkan retribusi objek wisatanya itu sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.